Siber Bareskrim Polri tangkap komplotan penguras 493 rekening nasabah bank dengan modus mengirimkan link dan aplikasi palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Yang kami hormati Direktur Siber Bareskrim Polri, yang kami hormati Wadir dan rekan-rekan penyidik, serta yang kami banggakan dan kami sayangi rekan-rekan media. Siang ini kita kembali bertemu dalam rangka preskon dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait dengan kasus penipuan online, yang di sini dijelaskan penipuan berkedok modifikasi Android paket kit atau APK dan link phishing. Dalam kasus ini di depan teman-teman media ada 13 tersangka ya, 12 tersangka dan 1 tersangka ada di Sulawesi Selatan, di mana kasus ini korbannya ada 493 orang ya, dengan kerugian ditaksir mencapai berkisar 12 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Siber. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Karopenmas, rekan-rekan PJU Cyber, kemudian rekan-rekan wartawan. Pada hari ini kami dari Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri akan melakukan rilis perkara penipuan berkodok modifikasi Android package kit APK dan link phishing berdasarkan laporan polisi LPA 0747 Romawi 12 2022 Dirtipin Cyber Bareskrim Polri tanggal 20 Desember 2022. Terhadap perkara ini setelah kami kumpulkan terdapat 29 laporan polisi di Polda Jajaran terkait penipuan berkedok modifikasi APK ini. Kemudian juga atas maraknya ataupun banyaknya kejadian penipuan berkedok APK, Bapak Kapolri telah membentuk Satgas dengan surat perintah Kapolri nomor Sprint 3643 12 tanggal 23 Desember. Jadi Satgas ini kemudian bergerak cepat. Perkara ini diawali dengan tertangkapnya 1 orang pelaku modifikasi di Polda Sulawesi Selatan. Dari situ kita kembangkan, kemudian kita berkoordinasi juga dengan Polda Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan sejumlah 13 tersangka. 12 kami tahan di Bareskrim, kemudian 1 orang ditahan di Polda Sulawesi Selatan. Adapun modus operandi mereka, yang pertama yaitu para pelaku bekerja secara kolektif dengan peran yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa peran, seperti yang pertama adalah pembuat APK tersebut ataupun pengembang daripada Android package kit tersebut. Kemudian ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban yang akan disasar oleh mereka, terutama nasabah bank. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening, dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Nah, ini mereka sudah sedemikian canggihnya, jadi memiliki peran masing-masing. Kemudian terhadap kejadian ini telah dilakukan penangkapan terhadap 1 orang di Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2022. Kemudian dikembangkan lagi, ditangkap lagi 1 orang lagi pada tanggal 13 Desember. Kemudian dilanjutkan penangkapan selanjutnya di Palembang
tanggal 31 Desember 2022. Dilanjutkan lagi penangkapan terhadap 4 pelaku Palembang di hari Selasa tanggal 3 Januari 2023. Selanjutnya kami kembangkan lagi, kami berhasil mengamankan pelaku di daerah Banyuwangi pada tanggal 5 Januari 2023. Sampai total tadi kami sampaikan ada 13 tersangka. Yang berperan sebagai developer ada 3 tersangka, yaitu saudara RR, saudara WEY, dan saudara AI. Dan 10 orang tersangka lainnya dengan peranan sebagai agen database, social engineering, penguras rekening, dan penarikan uang atas nama saudara AK, AD, E, S, R, W, R, RK, MP, dan H. Kemudian barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dari para tersangka. Yang pertama adalah 13 buah kartu tanda penduduk, kemudian 23 unit handphone, 2 unit perangkat komputer, 2 unit laptop, 4 unit kendaraan bermotor roda 4. Ada kami bilang di halaman. Kemudian 2 kalung titanium beserta liontin. Kemudian ada juga 1 buah buku tabungan BRI dan 1 buah kartu ATM BRI. Kemudian untuk persangkaan pasal akan dilanjutkan oleh Pak Kasubdit, silakan. Mohon izin akan kami lanjutkan penjelasan dari Bapak Direktur Cyber terkait persangkaan pasal terhadap para tersangka. Untuk sementara ini kami persangkakan dengan pasal dari Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang TPPU, dan KUHP. Kemudian dengan perincian pembagian peranan dari para pelaku sebagai berikut. Untuk pelaku sebagai pembuat aplikasi atau developer APK, yaitu RR, WEY, dan AI, dikenakan pasal 46 ayat 1, 2, 3 junto pasal 30 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang ITE terkait dengan illegal access dengan ancaman hukuman paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian pasal 50 junto pasal 34 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian untuk kategori kedua sebagai pelaku social engineering dikenakan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 363 KUHP ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun dan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Kemudian kelompok pelaku penarik uang dikenakan pasal 82 Undang-Undang Transfer Dana dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Kemudian kelompok yang keempat adalah sebagai agen database dan penguras saldo dari para korban yang dikenakan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 363 KUHP 7 tahun penjara dan pasal 378 4 tahun penjara. Untuk seluruh pelaku terkait dengan perannya masing-masing juga seluruhnya dikenakan pasal 3, 5, dan 10 Undang-Undang TPPU dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ya. Baik, terima kasih Pak Kasubdit Cyber, Kombes Pol Rizky. Kemudian juga rekan-rekan terhadap pengungkapan perkara ini kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah menjadi korban komplotan ini. Karena kami juga masih
melakukan penyelidikan terhadap penipuan-penipuan lain yang sudah kami lakukan penyidikan dan tinggal kami ungkap. Ada beberapa tips yang akan disampaikan oleh Pak Wadir, silakan. Terima kasih Pak Direktur dan rekan-rekan media. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur bahwa ada beberapa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Salah satunya adalah dengan melakukan social engineering. Nah, oleh karena itu kami berharap supaya masyarakat tidak menjadi korban daripada kejahatan pelaku penipuan yang dilakukan oleh para tersangka yang ada di belakang kami ini. Yang pertama adalah biasanya pelaku ini tadi dijelaskan mengirimkan satu link. Jadi link ini tentunya yang menarik dengan kata-kata yang harapannya adalah calon korban bisa mengklik. Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah mengklik link yang tidak jelas, apalagi dikirim oleh orang yang tidak dikenal atau tidak ada dalam kontak kita, sehingga itu lebih baik diabaikan saja. Kemudian langkah yang berikutnya adalah untuk tetap koordinasi, menanyakan kepada perbankan apakah ada anomali di dalam transaksi yang perbankan yang kita miliki. Kemudian yang berikutnya ketika melihat link tersebut segera dihapus, jadi langsung dihapus saja, kemudian diblok ya. Jadi pengirim tidak perlu berada di kontak kita kembali, langsung diblok saja untuk tidak berada di handphone kita. Nah, ketika ada masyarakat, mungkin tadi disampaikan oleh Bapak Direktur bahwa tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban yang sebetulnya belum menyampaikan kepada kami dan sudah terlanjur menginstal APK tersebut. Oleh karena itu mulai saat ini segera di-uninstall. Jadi artinya sudah dihapus aplikasi tersebut. Kemudian tetap lakukan cek ya ke perbankan atau di m-banking maupun di internet banking yang ada di ponsel masyarakat tersebut yang merasa sudah terlanjur melakukan install tadi, apakah ada anomali atau ada transaksi yang menurut yang bersangkutan tidak pernah melakukan, dan setelah itu segera melapor kepada kepolisian apakah itu memang terjadi illegal access terhadap kegiatan mutasi rekening di APK ataupun di kegiatan perbankan di kita. Kemudian juga koordinasi atau laporkan kepada perbankan untuk segera menutup sementara sehingga itu tidak lebih dalam lagi pelaku-pelaku kejahatan ini untuk menarik keuangan yang ada di perbankan. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian dan harapannya mudah-mudahan masyarakat tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan tersebut. Terima kasih Pak Direktur Siber, Pak Wakil Direktur dan Pak Kasubdit. Tadi telah dijelaskan ya tentang kronologis, korban, tersangka, barang bukti, dan juga penerapan pasal-pasal oleh penyidik. Dan terakhir tadi baru kita dengar juga tips ya yang disampaikan oleh Wadir yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Tentunya ini adalah untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban-korban berikutnya. Ini adalah merupakan kepedulian daripada kepolisian untuk melindungi masyarakat. Kita lebih baik melakukan pencegahan daripada ibarat kita lebih baik mencegah daripada mengobati.